Selamat siang teman-teman Otomotif TV, apa kabar? Sehat dan bahagia selalu saat nonton video ini. Amin. Kali ini kita mempertemukan KLX 230 yang kemarin udah direview sama Aan dengan CRF 250L. L. Nah, emang sekelas nih, Bo? Kenapa kita temuin nih, Bo? Nggak sekelas-kelas banget sih sebenarnya ya. Iyalah. Karena kan yang ini 250 cc. Sedangkan si KLX cuma 230 cc. Cuman, Ya. cuma ini kayak sama-sama kayak opsi naik kelasnya, trail entry levelnya Kawasaki dan Honda. Iya ya, masing-masing ya. Dari KLX 150 ya ke sini. Iya. Dari CRF 150L ya ke Ke 250L. 250. Biarpun secara harga, gapnya jauh. jauh banget. Kalau Kawasaki masih oke lah, masih baik ya. Dia harganya Dikasih. hanya 56,8 juta. Nah, Jadi naiknya kalau dari yang 150 ya nggak jauh-jauh amat lah. betul. Tapi kalau CRF bisa berkali lipat. 80 juta, hampir 80 juta. Iya, karena harganya 79 juta sekian ratus ribu, 750 ribu. Jadi bedanya dua motor ini 23 juta. Gokil ya. Jauh banget. Dan Gila ya. teknologinya juga ternyata memang ya banyak beda sih. Di CRF 250 ini jelas lebih oke lah ya. Cuma biarpun teknologinya lebih bagus, Iya. harga lebih mahal, tapi pas kita pakai buat cross country kayak Iya. gini ya, main-main tanah dikit-dikit gitu ya. Enak-enak aja kan, Iya. di 230. Nggak beda-beda jauh lah ketinggalan jalan awal. Masih bisa mengimbangi lah. Walaupun tadi harganya beda 23 juta. Iya, apalagi kalau secara tampilan juga kan ini sama-sama trail yang full size ya. Jadi mirip kayak special engine, mirip kayak ya trail-trail yang gede-gede lah. Iya. Karena rodanya 2118, Iya. terus ukuran spatbor, bodi apa segala macam juga sama-sama bongsornya ya kan ya. Iya, betul. Karena dua-duanya sama-sama terinspirasi dari SE-nya lah. Betul. Gitu. Tampilannya sama-sama keren. Mm. Apa kita ngomongin tampilan dulu sekalian? Desain dulu. Boleh, karena saya mau membanggakan sih bodinya CRF 250R ini kan. Kenapa? Keker banget loh, lihat bagian depan loh. Tankinya kayak lebar gede gitu kan. Wah, shotnya lebar. Terus ke belakangnya juga cakep, nih warnanya mirip kayak yang dipakai di Di MXGP ya, kan, cakep banget kan. Iya, Sporty iya. banget, jadi kalau pas lewat tuh langsung wah merah gitu kan, merah putih gitu. Udah berasa tim Ganser ya, Bo? Betul, tapi jersey-nya merah juga lagi. Ya. Oke. Ya, tapi secara tampilannya oke. Cuma bagian lampu tuh kurang gimana gitu ya. Terlalu kecil ya, Iya kecil, terus bentuknya juga ya agak-agak nyeleneh sih. apalagi ada ini. Nah, apalagi ada. Ah, lo makin gak kelihatan lampunya. Nah, tapi kalau KLX nih, ini kan terinspirasi dari KX 450, sporty banget dan ramping. Nah itu, rampingnya Ini itu lebih sporty, kesannya lebih ramping, lebih ringan kesannya kan? kurang big bag gitu loh. Yo. Karena nggak ada radiatornya kan. Iya. Kopong ya di Ya bawah kan biar slotnya. kayak SE-nya, mirip-mirip gini, sporty Ya, banget, ya, tajam-tajam. Pokoknya lampu utamanya, yang baru kan cakep banget nih. Ini kan terbaru nih. Iya, dia lebih lebar dikit, tapi gepeng ya kan ya. Iya. Jadi benar-benar kayak plat number itu ya, apa? Special engine, ya. yoi. Gitu. Tuh kan? Keren kan? Jadi kalau secara tampilan ya sebenarnya sama-sama keren ya. Ya, boleh lah, sama-sama keren ya. Tinggal selera sih, suka yang mana itu. Kan? Iya. Oke. Terus, Ya, kita ngomongin apa nih? performa dulu deh. Oke. Ah, ah. Performa baiklah. Kalau performa itu, Mhm. semenang. Ya. CRF 250L ini mesinnya 249, Ya 250 cc kurang 0, cc lah. terus powernya Mhm. 25 HP. Iya, lebih Gokil. bahkan 25,7 ya. Iya, torsinya maksimal 22 Nm. Sedangkan si KLX 230 cuma 19 ya. Enggak, ini cuma 17,7 Oh, 17 ya? HP dengan torsi Aduh. hanya 18 Nm. Aduh. Ya, maklum nih, Bo. Ini engine-nya emang beda banget. CRF ini DOHC 4 katup Betul. injeksi berpening cairan pakai Oh, radiator. radiator. Makanya rasio kompresi tinggi nih, 10,4:1 kan. Ya wajar tenaganya lebih gede. Iya. Sementara KLX, ya ampun masih SOHC, 2 katup, injeksi sih, tapi masih pendinginan udara. Iya kan? Rasio kompresi hanya 9,4:1. Tapi itu keunggulan loh, kompresi segitu. Jadi Nyari bensinnya gampang. iya, dikasih pertalite nggak akan masalah lah. Iya. Bahkan kalau masih ada premium nggak apa-apa. Heeh. Ya jadi efeknya tenaganya nggak segede CRF. Iya. Cuma ini, Bo, secara perawatan lebih simpel. Kenapa? Nggak perlu ada ganti air radiator. Betul. Terus nggak perlu ada khawatir suatu saat seal mekanis di pompa airnya bocor yang airnya nyampur sama oli. Ini Iya. nggak akan terjadi. Dan satu lagi, ini menyumbang bobot lebih ringan. Tapi jauh teman-teman, bobotnya sekitar 6 kiloan ya. Ya, lebih berat. 140 kilo, kalau ini hanya 134 kilo. Wah, lumayan ya. Heeh. Tapi tetap kalau dibuka gas gitu, Ya, tetap CRF 250L ini lebih responsif ya, kerasa banget bedanya. ya iyalah tadi tenaga torsinya lebih gede. Tadi saya sempat naik tanjakan yang sama kan, Heeh. sebelumnya pakai 250L, tapi itu pindah ke KLX yang 230.
buka gasnya mirip-mirip kan nggak naik. Harus lebih dalam lagi nih mukanya. Mukanya harus lebih gede. Iya. Kaget. Oh iya kan beda motornya. Harus lebih dalam lagi. Jadi butuh adaptasi. Tapi ya ketemu tanjakan kayak apapun sebenarnya masih mampu kok. Jangan Iya, khawatir. iya. Masih kuat. Masih kuat. Tetap. Jauh lebih enak daripada KRX 150. Ya, jauh banget. Coba teman-teman. Jadi kalau yang tadinya pakai 150 berasa boyo gitu tanjakan, pakai ini. Wah. Iya, atau enggak pakai 150 harus bore up dulu. Nah, ini nggak perlu. Sekalian aja nggak perlu bore up. Iya, tinggal pakai gitu. Terus ini Bo, bedanya lagi adalah kalau tadi dirasain CRF harus diakui lebih nyaman ya, lebih halus ya. Betul. Mesinnya Getarannya, getaran tuh baru kerasa kalau di atas 5.000 RPM. Itu cuma dikit-dikit di bagian stang doang. Kalau udah 8.000, 9.000 baru kayak jok itu kayak gitu. Cuma kalau buat jalan gitu rasanya tuh halus lebih banget. halus. Bener. Kalau di KLX Top mesinnya. ini lebih berasa sih vibrasinya. Di setang, di sasis itu lebih kerasa. Walaupun kalau dibanding yang KLX 230 sebelumnya nih, generasi sebelum 2024, ini udah lebih baik. Jauh ya. Bahkan suaranya juga lebih halus. Lebih halus. Dan satu lagi, Po. Kalau ketemu turunan tutup gas, sekarang udah ada engine brake-nya. Kalau yang lama kan RPM-nya tinggi Tinggi, banget tuh, iya, tinggi stasionernya. banget. Nah, jadi kalau ditutup gasnya dia kayak ngelonyor terus gitu. Iya. Oh An, ngomongin ngelonyor turun Iya. bawah An. Bagaimana? CRF 250L ini istimewa banget. Dia Kenapa? ini pakai assist and slipper clutch. Oh. Ini kupingnya enteng banget, empuk banget, pindah giginya enak banget ya. Dan efek deselerasinya itu nggak terlalu yang ngunci-ngunci banget. Jadi buat harian, buat di on road masih enak. Cuma buat off road, buat turun-turunan gitu juga Terlalu oke. gloyor sih jadinya. Enggak, masih tetap nahan. An. Tapi nguncinya nggak semantep Iya kalau di sih, sini. Ini cuma kan nggak masih ada. Cukup ya. Iya. Kalau ini cek kerasa Iya sih, banget kayak jebretnya. ngerem, kayak ngerem. Di Iya. gigi satu turunin, nggak usah dikopling, udah. Tapi, Po, KLX 230 ini meski belum ada assist slipper clutch, masih enteng. Enteng juga Kopingnya belum sampai bikin tangan pegel lah harian pun gitu. Jadi Mantap, jangan khawatir lah kalau pakai ini. Oh iya. Gitu. Ya. Lihat dulu data akselerasinya. Jauh kan? Ya, lebih kenceng Iya CRF. Kelihatan tuh kan. Bahkan top speed juga bedanya lumayan ya. Jadi kalau CRF bisa 130-an lebih, 138. ya di KLX mentok 121. Udah limit. Dan itu udah limit tuh. Udah ngetes semua. berebet. Oh. Udah dedet gitu. Udah teriak-teriak mesinnya ya. Ampun. Ya tenaga dan torsinya nggak bohong lah. Betul, Teknologi betul. mesinnya nggak bohong lah. Iya. Gitu. Cuman balik lagi, Po. Apa? Harganya tadi 23 Iya sih. juta bedanya. Beda harga jauh banget ya. Bisa dapat motor Matic 1 baru. Iya. Tuh, dapat ini tambahin satu misal apa? Scoopy atau apa kan? Matic yang ya ke 20-an dan Iya 23 kan? juta dapat cash variator Iya. 25 dapat tuh. Po, masih hubungan sama mesin, konsumsi bahan bakar, Po. Jelas dah. Jelas apa nih? Yang cc-nya lebih kecil lebih irit. Iya dong, walaupun beda dikit sih. Jadi kalau KLX ini rata-ratanya sekitar 31 km per liter. Kalau si CRF 250L ini kalau buat kombinasi ya off-road, buat geber-geber, buat jalan yang gravel-gravel, dapat 29,5-an lah sekitar segitu. Oh iya. Tapi kalau buat harian 30 masih bisa Masih lah. bisa. Ya, 30 koma kecil gitu. Ya. Ya lumayan lah tapi hemat sedikit lah. Ya kapasitas Iya, lebih kecil tadi ya. Lalu kan ngomongin Apa posisi berkendara sama ini ya, karakter ini ya, handling sama suspensi ya. handling, iya. Yo, oke. Ternyata beda banget teman-teman. Kalau di KRX 230 yang baru ini jauh lebih kecil kalau dibandingin sama yang versi sebelumnya. Dan pendek. Iya, super banget ya. Iya. Karena frame-nya itu, frame-nya dibikin lebih pendek. Iya, sebelah sininya nih direndahin. Iya. Bahkan sampai box filternya juga dipepras, direndahin biar joknya lebih rendah tapi tetap tebel dan biar jarak main suspensi belakang lebih panjang. Iya. Yang belakang jarak main sekarang jadi 250 mm, 25 iya. cm. Panjang. Yo, Mantap. Jadi kalau dibanding sama CRF 250L mirip-mirip yang belakang. Sama-sama enaknya sekarang ya. Iya. Cuma yang depan tetaplah CRF 250L masih tetap lebih empuk, lebih enak. Nggak bohong. Ini diameter asal lebih besar teman-teman. Iya Sama-sama sih. pakai Showa. Cuma dia pakai 41 mm teman-teman. Kalau Sedangkan KLX hanya 37 mm asnya gitu. Dia lebih gede dari yang 150 ya. Iya, 150 cuma 35. 35 mm gitu. Gitu sih. Ini lama-lama hujan nih. Hujan tapi ada matahari, aneh banget ya. Makin deras ya? Terus ini. Ya udah, minggir dulu. Ntar dulu. Akhirnya Ada lagi. agak terang Iya. dikit. Tapi alhamdulillah banget loh dari kemarin Jakarta nggak hujan-hujan. Panas pol. Akhirnya ada hujan dikit. Agak adem ya. Tapi kan ini bukan Jakarta. Ya. Tapi infonya di daerah kita rumah Jakarta hujan deras juga, iya, badai iya. malah katanya. Ya udahlah. Oke, Oke, lanjut lagi. Yuk. Tadi kita mau ngomongin Posisi berkendara terus sama karakter impresi handlingnya. suspensi ya. Iya. dari mana dulu?
Dari sini deh, Pok. Dari KLX 230 Ya, yang paling yang- banyak perubahannya kalau dibanding sama versi yang sebelumnya. Betul. Jadi ini sekarang joknya jadi berasa lebih empuk, Mm-mm. berasa lebih nyaman, Mm. dan berasa lebih ini ramah buat orang-orang Indonesia Iya, lah. agak lebih pendek dikit ya. Iya, karena dipapras ketinggian joknya. Dan dibanding sama yang sebelum-sebelumnya 230 yang lama sama KLX 150, joknya ini hitungannya empuk loh. Oh iya, karena lebih tebel 6 mili. Tuh kan lumayan. Lumayan lah. Padahal di CPR itu malah lebih tebel. Iya, karena tadi kan rangkanya ikutan turun kan, Iya. rangkanya turun juga. Ya pasti sesuai hasil survei lah ya, Hmm. gitu. Terus sekalian, Pok, posisi berkendaranya ini kalau di KLX tuh ternyata beda banget dari CRF ya. Ya. Kalau di KLX itu berasa sedikit lebih jauh stangnya, dan karena pakai stang fat bar berasa lebih mantep, dilihat lebih keren, ya kan? Terus karakter suspensinya yang depan tadi udah dibahas ya, kalah dibanding CRF ya. Iya. Empuk-empuknya kalah lah, tapi Empuknya belakangnya mirip. Empuknya Iya. masih empukan yang 250L ini si CRF. Terus posisi duduknya ini menurut saya lebih nyaman. Karena buat saya yang tingginya 173 cm, ini jarak jok dan pijakan kaki itu berasa lebih pas, nggak sedekat di CRF. Jadi kaki nggak terlalu nekuk. Kalau CRF ini kayak lebih nangkring teman-teman, kakinya kayak lebih tinggi gitu ya. Ya efek baiknya adalah lebih sigap ya. Cuma kalau buat jalan agak lama, emang lama-lama ya nyamanan di KLX sih Iya, kalau dipakai gitu. buat jalan jauh ya. Terus kalau karakter handlingnya, ini berasa lebih lincah sih kalau saya rasain. Karena Bobotnya beda enteng. 6 kg itu memang kerasa loh. Tapi biarpun ringan, lincah gitu ya, buat yang baru pertama kali pakai dua motor ini pasti akan ngerasa bahwa di CRF 250L ini bagian depannya kerasa lebih ringan, lebih enteng. Iya, Karena steeringnya loh, stangnya ini kayak ringan banget. enteng banget. Heeh. Apa efek setang biasa ya? Nggak tahu deh, kasih yang mungkin setelan di komstirnya atau yang Berasa lain lebih ya. melayang gitu. Heeh. Kalau di KLX itu berasa lebih mantep gitu. Karena agak berat kan. Iya. Ya ini plus minus sih. Jadi ada yang suka mantep kayak di KLX 230 atau ada yang suka enteng kayak di KLX 250 ini. Cuma Pok, kalau habis bawa KLX yang antep gitu, stabil, pindah ke situ, ini kayak melayang gitu. Sama ini kalau misalnya kena batu apa gitu tiba-tiba kayak stangnya kayak gampang banget bergerak kan. Goyang-goyang gitu. Tapi mungkin ini juga caranya Honda bikin motor ini terasa feelingnya tuh kayak tetap ringan, biar bobotnya lebih berat ya. Oh iya, mungkin bisa jadi. Mungkin. Jadi Iya, mirip iya. kayak PCX lah. PCX kan juga stangnya kan ringan Iya, ya kalau dibanding iya, sama betul. NMAX kan. Iya, iya. Mungkin emang fun-nya di situ. Berharapnya mudah dikendalikan gitu. Ya minusnya tadi, minusnya gampang banget goyang-goyang gitu ya. Godek-godek. Godek-godek iya. Oh ya, cobaan duduk sinian. Oke, Coba duduk di KLX 30. kok 230, CRF 250. Tuh. Kan berasa kokpit, area jok, stang tuh berasa deket banget kalau di CRF. Nah, enaknya joknya tuh dekat ke stang. Kalau lagi ini tiba-tiba mau belok yang patah gitu Gini. kan. Padahal langsung set ke depan Gini, gitu. gini. Iya, beneran yang ketahan sama tangkinya kan. Sek gitu loh. Kalau di KLX ini kan depan sampai belakang kayak hampir rata ya. Jadi Iya. bener-bener mirip kayak special engine banget. Iya, kalau ini joknya. ada dolnya. Ada punuknya, Yoi. iya. Mungkin karena memang konsepnya konsep motor dual purpose kan, buat harian, buat di jalan raya juga pakai juga. Iya, Tapi joknya lebih empuk kan, ya sedikit lebih empuk lah. lebih empuk dari Terus KLX 230. harus diakui bahan kulit joknya kerasa lebih mahal Halus ya. Iya. Ya kan, kayak lebih bagus juga. Jadi lembut tapi keset. Iya. Kalau di KLX ini dia kasar teman-teman. Iya. Ada dua jenis ya, atasnya kasar, bawahnya yang biasa. Cuma yang nge-grip yang atas, yang samping nggak terlalu. Iya. Kalau di CRF, wah enak banget joknya tuh. Satu bahan gitu. Iya, mahal. Iya. Wajar. Mahal 23 juta tadi. Nih saya pakai KLX 230. 165 cm. Ya, jinjitnya lumayan lah. Tapi mendingan dibanding yang lama kan, Bo? Iya sih. Kalau yang lama tinggi banget beneran deh. Iya, Males iya. bawanya. Betul. Kalau ini udah jauh lebih ramah, udah mirip-mirip kayak CRF 250. Iya. Lanjut apa lagi nih, Bo? Fitur-fitur. Oke, dari Dia mana? motor buat belusukan, tapi tetap aja fiturnya tetap nggak boleh ketinggalan. Iya. Kayak lampu Oke. udah kekinian ya. Sama-sama pakai LED. Lampu utama. Nah, cuma kalau di KLX, lampu sen, lampu belakang masih pakai bohlam. Ya, kalau di CRF yang bohlam adalah lampu rem saja. Hmm. Terus apa? Speedometer? Motor digital loh, sama-sama Sama-sama loh. digital. Iya. Info memang lebih lengkap di CRF. Iya. Tapi kalau kekinian KLX
Karena bisa connect ke smartphone. Nah, ada W Connect-nya tapi Kawasaki. Namanya Kawasaki Radiology. Radiology. Iya, gitu. Jadi bisa nampilin kalau ada telepon masuk atau pesan masuk. Dia lagi di hutan itu kan tiba-tiba, ya yang telepon ya. Wah. Bunda suruh pulang gitu kan. Aduh, masih jauh. Iya. Jadi nggak perlu buka HP kan, Yoi, langsung lihat di sini. udah ketahuan. Ada yang nelpon. Tapi kalau info-info kebutuhan di motor, info-info tambahan lebih lengkap di Ceres sih. Iya, Kayak ada ada kursi bahan bakar, trip A, ya trip B, kan. kursi bahan bakar. Trip A, trip B mah di situ juga ada. Tapi kan nggak ada kursi bahan bakarnya. Nggak ada sih. Ini kursi bahan bakarnya ngikutin Terus juga. di sini ada gear position. Di situ nggak ada. Cuma netral doang. Heeh. Terus ada tachometer di sini ya? Iya. KLX nggak punya. Punya iya. Nggak ada. Makanya tadi saya bisa cerita kan, geter di RPM berapa, karena ada tachometernya. Kalau di sini sampai berapa ya? Bayangin aja deh, bayangin. Paling bawah, tengah atas gitu. Lanjut, apa Lanjut. lagi? Rem sama ya, Po ya? Sama-sama cakram dan belakang ya? Iya. Kaliper juga sama, depan 2 piston, belakang 1 piston ya? Tapi yang CRF 250 lebih gede disnya depan. Oh iya, sedikit ya? Sedikit lebih besar. Oke. yo. Terus Swing arm dong. Lihat swing armnya Oh, CRF iya. 250L, ganteng banget. aluminium ya? Almu dong. Bayangin, Po, kalau Apa? ini juga pakai besi. Ya, bobotnya lebih nambah berat lagi. Terus kalau besi dibuli ntar, Iya, harganya iya. mahal masa? Macam besi. Besi ya? Kalau ini ya udah nggak apa-apa lah. kan? Terus kayak perlengkapan yang kayak handguard sama ada. Sama, Oh, karena paling ini versi SE ya? ya ini apa sih SE? Jadi kalau 230 ini yang SE yang paling tinggi ada handguardnya. Terus ada ini teman-teman di bawahnya ada Engine guard ya? Engine guardnya ini, tapi plastik ya. Kalau di Ceres malah nggak punya ya? Nggak punya. Ah, Terus kasihan. samping ini ada frame guard. Ceres juga nggak punya Nggak ya? ada juga. Kasian. Ya cuma plastik ini doang an, ngeces lah. Aksesori pendukung tampilan. Tapi kan masih mendingan itu tuh. Ini harganya lebih mahal. Dengan swing arm almu dong. Lebih mahal. Lebih fungsi, lebih keren, lebih kokoh, jelas kawan mahal. Aduh, Kalau ini 23 kan juta. ini gini mah nanti beli di aksesoris banyak yang jual. Oh gitu ya. Saya keluar pabrik udah ganteng. Iya, saya udah ganteng. Yo Lama-lama lagi ya. Yo dong. Tinggal gas doang. Yo. Terus ini, Po, kapasitas tangki. Oh, gede CRF 250L. Cuma beda 0,2 liter. Beda dikit ya? Kira bedanya banyak. Terus apa lagi ya? Udah ya, itu aja ya. Udah paling kayak toolkit kan, tempat toolkit di samping. Oh, ini sebelah gede kiri banget ya. ada, lebih Ini besar. isinya banyak ya? Lebih banyak ya? Lumayan. Kalau di KLX kan dia nyempil ya. Ini di samping sini. Nyempil mana sih? Di sini nih. Oh, dibuka Di ini. dalam sini. Dibuka dulu Iya, kan. dan isinya cuma ada obeng plus sama satu kunci gitu. Terus yang nggak ada di KLX adalah Apa? di CRF tuh ada gantungan buat helm. Weh. Oh iya ya, itu di fitur belakang jarang ya. banget loh. Aduh. Kayaknya kalau di Jepang di DM kayaknya harus Wajib ada ya, ada pasti ada. Jangan-jangan ini dijual di Jepang juga ya, Po? Iyalah. Jadi si CRF 250L ini dia tuh produksi di Thailand teman-teman. Terus dijual ke mana-mana. Banyak negara ya, Banyak termasuk Jepang, Indonesia ya? Indonesia, termasuk juga gitu. Apalagi ya? Udah aja sih ya? kayaknya, itu aja ya. Ya. Jadi kalau Aan suka yang mana? Duh, Kalau karena misalnya saya punya duit. dari tadi pakai KLX ya, saya suka KLX lah. Lebih ngirit 23 juta. Tapi kalau saya karena kebanyakan pakainya di aspal sama tanah-tanah gravel yang nggak terlalu offroad banget ya. CRF 250L itu enak banget bener-bener. Tapi, Po, tenaganya enak Tapi, banget. Po, 23 jutanya tuh loh, bedanya loh. Iya, Yakin, 23 juta. yakin. Cuma kalau emang ada duitnya terus sekalian yang enak gitu ya nggak apa-apa juga beli. Anaknya minta motor. Nah, anaknya motor. yang beli udah nggak mikir udah banyak motornya. Gitu ya? Iya Iyalah. sih. 80 Tapi memang- juta buat kayak gini Iya kan. ya, tapi memang pasarnya CRF 250, L 250 Rally emang orang-orang yang udah berduit, Iya, bener. yang udah nggak mikirin beli motor lagi tambahan nggak pusing ya pasti ya. Kelas atas sudah. Gitu teman-teman. Ya. Ya wes, kira-kira teman-teman review singkat kita komparasi kedua motor ini biarpun nggak terlalu equal banget tapi ya mudah-mudahan mencerahkan nggak ya? Iya. Karena dari yang videoan kemarin banyak yang nanya juga kan. Iya. Kira-kira kalau dibanding sama yang 230 kayak gimana? Ternyata tadi itu ya, kalau performa jelas lah 250 lebih oke. Ya. Konsumsi bahan bakar 230 menang dikit. Betul. Terus suspensi ternyata 230 yang baru ini yang belakang Better enak. lah, udah jadi lebih Biarpun enak. yang depan masih tetap kalah lah, 250 CRF masih tetap lebih enak. Terus fitur-fitur juga ya ada plus minus ya An ya. Ya begitulah, karena hubungannya sama harga tadi. Iya betul. Iya betul. kan? Ya udah tinggal pilihan kalian mau yang Iya. mana, mau yang K230 lebih sederhana, lebih simple atau mau yang mahalan dikit, Iya. mahalan banyak, 20 juta mahalnya. 23 juta. Mahalan banyak. Tapi dapat tenaga yang lebih oke. Gede. Mestinya kayak CBR 250 R yang pertama. satu Iya, silinder ya. betul. Heeh. Itu. Ya wes, sampai Oke. jumpa di video berikutnya. Jangan lupa tonton terus Otomotif TV, nyalakan tombol notifikasi, like, subscribe, dan follow juga Instagram Otomotif_TV. Jangan lupa follow juga kami _otomotif dan Dimas Pobo_. Oke deh, sampai jumpa di video berikutnya. Dadah.